Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdi Wisesa dari Ilmu Komunikasi 6 Kampus Rancaikek. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Seterusnya amin robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan atau men-share sedikit ilmu tentang PR atau public relation, atau jika kalian tidak mengetahui, bahasa Indonesia merupakan hubungan masyarakat atau humas. Nah, sebelum kita memulai sejarah atau bagian kerja dari PR seperti host jurnal, press release dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu PR. PR merupakan sebuah profesi yang digeluti oleh seorang ahli PR yang bekerja dalam organisasi atau masyarakat untuk menyampaikan citra baik atau citra positif kepada publik atau halayak luas. Nah, itu merupakan kerja utama dari PR ini, atau juga bisa kita sebut sebagai penyambung lidah dari perusahaan ke masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengapa PR itu sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi atau juga perusahaan, karena perusahaan semakin bersaing ketat untuk mendapatkan pelanggan. Perkembangan teknologi yang luar biasa. Selanjutnya juga media massa menentukan opini publik dan paradigma mereka, sehingga PR sangat membutuhkan media massa sebagai penyampaian opini publik. Selanjutnya, nama lain dari PR adalah Public Affairs, Corporate Communication, selanjutnya juga Public Information, Corporate Relation, Corporate Affairs, dan juga Investor Relation. Selanjutnya, setelah kita membahas nama lain PR dan juga mengapa PR dibutuhkan, apa itu PR, selanjutnya kita akan kembali saya akan men-share kembali apa itu sejarah dari PR. PR ini dicetuskan oleh orang yang bernama Ivy Lee. Beliau mencetuskannya pada tahun 1906. Nah, beliau bekerja di sebuah perusahaan batu bara dan beliau ingin mendapatkan wewenang sebagai top manajemen atau puncak dari manajemen, dan beliau juga ingin diberikan wewenang untuk memberitahukan informasi faktual atau terupdate yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat luas atau halayak luas. Nah, Ivy Lee juga merupakan seorang yang membuat istilah periklanan dan publisitas sebagai bentuk PR untuk masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari kacamata PR. Publik ini pun dalam kacamata PR atau pandangan PR bisa dikategorikan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah publik internal dan juga publik eksternal. Publik internal meliputi orang-orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah eksternal, yaitu seperti pemerintah, pemasok, komunitas, dan juga konsumen, atau juga seperti pembawa berita atau jurnalis pun bisa. Nah, selanjutnya publik dalam primer, sekunder, dan juga marginal. Nah, untuk primer sangat penting, sekunder tidak penting, dan marginal itu untuk sekunder kurang penting, dan untuk marginal tidak penting. Selanjutnya publik publik tradisional dan juga publik modern. Publik tradisional meliputi pelanggan yang biasa-biasa saja, konsumen. Nah, untuk publik konsumen modern itu bisa mahasiswa, peneliti, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah oponen, proponen, dan uncommitted. Selanjutnya, setelah saya menyampaikan sejarah PR dan lain sebagainya, selanjutnya kita akan membahas PRL atau press release. Nah, press release ini apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Press release ini merupakan media untuk menyampaikan citra baik positif tadi yang saya sebutkan dari PR kepada masyarakat. Nah, jadi citra positif dari perusahaan ini disampaikan lagi ke
ke media massa, disebarluaskan ke media massa seperti televisi, radio, majalah, tabloid, atau yang tidak asing lagi yaitu internet. Nah, kenapa sih PRL atau press release ini dilakukan atau dibuat oleh PR? Karena PRL ini sangat ampuh atau dianggap masih efektif dalam menyebarkan citra positif perusahaan. Nah, selanjutnya PRL atau press release yang masih layak disebarluaskan atau dipublikasikan memiliki gaya penulisan yang sama seperti jurnalis, yaitu menggunakan piramida terbalik. Nah, jika kalian yang tidak mengetahui apa itu piramida terbalik, nah ini piramida terbalik itu yang pertama adalah berisi lead information atau juga informasi penting. Selanjutnya adalah body information. Nah, body information ini kita meletakkan 5W1H di body information. Selanjutnya adalah tail information atau informasi tambahan. Selanjutnya, selain press release, PR juga memproduksi yang namanya host journal. Nah, host journal ini apa sih? Host journal merupakan sebuah media yang komunikasi paling tua yang dibuat oleh public relation. Jika di Indonesia disebut majalah intern. Nah, majalah intern ini dianggap masih efektif atau dilakukan untuk berkomunikasi atau berdialog antara organisasi atau perusahaan kepada halayak luas. Nah, selanjutnya ada 5 jenis dari host journal ini menurut Frank Jeffkin. Yang pertama adalah the sales bulletin, yang kedua adalah the newsletter, the magazine, the tabloid newspaper, and the wall newspaper. Nah, selanjutnya setelah kita membahas host jurnal, apa itu PRL, sejarah dan lainnya, sekarang kita beralih ke yang terakhir adalah kualifikasi profesi dari PR ini. Nah, yang saya ketahui ada 5 jenis dari sesuatu yang harus dimiliki oleh PR, yaitu ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi, ability to organize atau kemampuan mengorganisasikan, ability to get on with people, kemampuan bergaul atau kemampuan membuat relasi. Selanjutnya adalah personal integrity atau memiliki kepribadian yang jujur. Selanjutnya yang terakhir adalah ability to communicate. Selanjutnya adalah imagination atau memiliki imajinasi yang tinggi. Nah, segitu saja kawan-kawan yang bisa saya share tentang ilmu PR atau public relation atau hubungan masyarakat yang saya pelajari di semester 3 ini, yaitu di mata kuliah public relation. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Syukron.